Halo, Assalamualaikum. Di kesempatan kali ini aku mau kasih rekomendasiin satu buku, yaitu bukunya Dr. Apin sama Dr. Nurul, Berteman dengan Demam. Kenapa sih aku rekomendasiin banget buku ini? Soalnya mungkin teman-teman di luar sana yang udah punya anak, punya adik atau punya ponakan seringkali shock, kaget sama kondisi anak yang tiba-tiba demam tinggi. Nah, di buku ini bukan cuman ngomongin tentang demam aja, tapi juga ngebahas tentang demam kejang, tentang alergi, asma, terus udah gitu, dan penyakit-penyakit lainnya yang biasa dialami sama anak-anak kecil. Nah, dengan teman-teman baca buku ini, jadi nambah ilmu, jadi semakin sadar kalau misalkan demam itu bukan buat insulin, tapi buat berteman, kayak gitu. Nah, semoga buku ini bisa bantu teman-teman supaya nggak panik lagi dalam menghadapi anak-anak yang demam, dan teman-teman jadi makin sadar buat nambah ilmu tentang kesehatan. Hai teman-teman, kali ini aku mau membagikan sedikit review tentang buku Filosofi Teras yang sedang aku baca dan alhamdulillah sudah selesai. Buku ini merupakan buku favorit aku, favorit banget, karena pertama kalinya aku baca tentang filosofi. Nah, kenapa buku ini sangat berkesan? Karena saat itu memang sesuai dengan kondisi aku gitu, dimana aku merasa cemas dengan kehidupan ini, aku merasa khawatir ini dan itu, ya kan. Buku ini benar mengajarkan banyak hal. Salah satunya itu adalah tentang dikotomi kendali. Kita harus menyadari bahwa di dunia ini ada hal yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan persepsi orang lain terhadap kita. Yang bisa kita kendalikan itu adalah diri kita. Makanya aku belajar dan menyadari bahwa ternyata ketika aku ingin berubah, aku bukan berubah orang lain, tapi aku merubah diri aku sendiri. Aku struggling ya untuk merubah kebiasaan buruk aku, merubah persepsi aku dan sebagainya, sehingga aku mau mencoba. Jadi untuk teman-teman yang pengen belajar lebih banyak tentang filosofi dan tips menghilangkan kecemasan, aku rekomendasikan banget buku ini. Jadi selamat membaca ya, dan semoga bermanfaat. Hai, aku mau cerita nih tentang sebuah buku. Walaupun sebenarnya aku nggak begitu suka baca, tapi aku suka prosa, dan buku ini adalah yang bikin aku jatuh cinta sama prosa. Judulnya Jatuh, karya Azhar Nurul Ala. Sebenarnya dulu aku baca buku ini tuh pinjam dari teman, tapi karena aku suka banget akhirnya aku beli. Buku ini tuh nggak cuma soal cinta-cintaan, tapi juga prosa-prosa tentang persahabatan, tentang kehidupan, memberi semangat. Pokoknya selama aku baca buku ini tuh rasanya kayak dipupuk gitu, kayak ada orang yang paham sama kondisi aku dan bisa mengerti aku gitu. Bahkan aku tandain pakai marker kucing gini, lucu kan. Salah satu judul yang paling aku suka itu Ego. Nih, aku suka banget. Pokoknya aku suka buat teman-teman yang emang suka puisi, suka prosa, ataupun pengen coba-coba baca tapi yang ringan-ringan, boleh banget aku rekomendasiin baca buku ini. Azhar Nurul Ala sebenarnya punya banyak buku, tapi ini buku pertamanya dia yang aku baca. Ada juga buku yang lain, next time aku akan rekomendasiin. Halo, Quarantine Day Fighter, ini Cita. Di video ini aku mau ngerekomendasiin sebuah buku, judulnya Teach Like Finland, karangan Timothy D. Walker, tahun 2017. Kenapa aku ngerekomendasiin buku ini buat kalian? Karena setelah baca buku ini, aku benar-benar dapat pandangan baru mengenai dunia pendidikan, khususnya di Finlandia. Nah, apa sih sebenarnya yang dibahas dan apa sih sebenarnya yang menarik dari buku ini? Karena penulisnya, si Timothy D. Walker ini, memberikan sebuah ulasan mengenai pengalaman dia setelah dia pindah dari Amerika sebagai guru, kemudian dia ke Helsinki dan menemukan beberapa sistem pendidikan yang ternyata tuh beda, lain daripada yang lain gitu. Sistem pendidikan yang ada di Finlandia itu benar-benar menghargai antara si pengajar dan juga
yang diajari. Salah satunya, misal konsep utama yang dibahas yaitu memberikan otak kita saat belajar itu jeda waktu untuk beristirahat, jeda waktu untuk mengolah informasi yang sudah kita dapatkan di kelas. Nah, hal-hal ini yang selama ini aku tuh sulit banget mendapatkan informasi-informasi tersebut gitu. Nah, di buku ini tuh beliau tuh menjelaskan dengan sangat baik dan dengan sangat lugas, jelas gitu. Jadi aku benar-benar dapat manfaatnya dari buku ini. So, buat kalian yang pengen baca, boleh banget. Dan tentunya jangan lupa beli buku yang original. Ini adalah buku kedua yang aku baca karya Mitch Albom setelah Selasa Bersama Mori. Judulnya Satu Hari Bersamamu, menceritakan seorang anak laki-laki yang dia kehilangan ibunya 8 tahun yang lalu. Setelah ibunya meninggal, hidupnya jadi kacau. Dia hidupnya rusak karena minuman keras, lalu keluarganya juga jadi berantakan, dan dia ngerasa kalau hidupnya itu nggak berguna, nggak ada orang yang sayang sama dia. Lalu dia berniat untuk bunuh diri. Ketika bunuh diri itu, dia bertemu dengan hantu ibunya dan menjalani 1 hari bersama ibunya lagi, melihat apa-apa aja yang dulu dia take it for granted. Dan di sini buku ini aku suka banget karena bukunya itu mengajarkan tentang menghargai waktu yang kita punya bersama orang yang kita sayangi, dan juga menyadarkan lagi tentang kasih sayang seorang ibu. Dan yang paling penting adalah buku ini mengajarkan lagi bahwa hidup kita itu berharga. Hidup yang sering kita sia-siakan dan anggap nggak berharga itu ternyata adalah bentuk doa atau anugerah dari orang tua kita yang menunggu kita sampai akhirnya kita ada di bumi ini. Sekian, terima kasih.